etika bisnis. Menurut Susono tahun 1987, etika merupakan filsafat dan pemikiran kritis dan mendasarkan tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan bisnis merupakan dapat menjadi sebuah etis apabila ditunjukkan oleh sistem politik, ekonomi yang kondusif, yang berarti untuk menciptakan bisnis sebagai sebuah profesi yang etis, maka dibutuhkan prinsip-prinsip etis untuk berbisnis yang baik, yang merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis semua pihak secara viral dan baik, disertai dengan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan efektif dalam menegakkan aturan bisnis tersebut. Kemudian ada prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip integritas moral, yaitu semua pihak perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan dengan menunjukkan identitas baik pada diri sendiri maupun pada perusahaan, akan membantu kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Yang kedua, ada prinsip otonomi, yaitu berkaitan dengan keputusan yang diambil perusahaan. Sebagai pelaku bisnis, mengambil keputusan tepat dalam hal apapun harus dibarengi dengan tanggung jawab, baik itu hasilnya baik maupun buruk, sehingga perhitungan konsekuensi perlu diperhitungkan secara matang. Prinsip yang ketiga, ada prinsip kejujuran, yaitu berlaku secara umum baik semua orang, terutama dalam menjalankan bisnis, dengan menerapkan kejujuran dalam setiap proses bisnis Anda lebih dipercaya oleh konsumen. Yang keempat, ada prinsip loyalitas, yaitu Anda harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan bisnis secara menyeluruh. Bisnis Anda harus dikelola secara serius, profesional, dan memiliki target tertentu yang akan dicapai. Dan yang terakhir, ada prinsip keadilan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung keberhasilan bisnis. Semua pihak berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Pengertian etika profesi. Etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Segala pekerjaan juga dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika Anda memiliki etika dalam menjalankan tugas dari jabatan Anda, maka hal ini berarti bahwa Anda telah menyadari etika dari profesionalitas Anda. Sikap etis ini memang haruslah dimiliki oleh seorang profesional dalam bekerja. Bahkan sikap etis ini sudah seharusnya menjadi semacam prinsip dalam hidup seorang profesional. Prinsip etika profesi. Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Setiap tenaga kerja yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya, maka seorang pegawai atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan memang harus diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal bekerja. Selanjutnya, prinsip otonomi. Setiap tenaga kerja yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan, maka Anda bisa dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, prinsip integritas moral. Yang dimaksud dengan integritas moral di sini adalah kualitas moral dalam diri Anda yang harus dilakukan secara konsisten. Tentunya konsistensi dalam hal menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas Anda.
Selanjutnya ada bisnis dan perencanaan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dan secara terus-menerus. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau aspek dari dalam maupun dari luar yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau institusi bisnis. Lingkungan tersebut berupa lingkungan luar bisnis atau perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap iklim bisnis dan lingkungan dalam bisnis yang banyak berkaitan langsung dengan perkembangan bisnis. Kemudian ada lingkungan bisnis internal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari yang pertama, tenaga kerja atau man. Yang kedua, modal atau money. Yang ketiga, material atau bahan baku. Yang keempat, peralatan atau perlengkapan produksi atau mesin. Yang terakhir ada metode atau methods. Selanjutnya ada lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor lingkungan yang paling dekat dan memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat kepada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggan. Adapun faktor-faktor dalam lingkungan eksternal mikro yaitu yang pertama konsumen dan pelanggan, yang kedua pemasok atau supplier, yang ketiga perantara pemasaran, yang keempat pesaing atau competitors, yang kelima kreditor, yang keenam organisasi pekerja, yang ketujuh organisasi pembela kepentingan umum, dan yang terakhir masyarakat lokal. Lingkungan bisnis eksternal makro. Lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro perusahaan secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal makro meliputi yang pertama ada lingkungan perekonomian, kedua ada lingkungan teknologi dan informasi, tiga ada lingkungan hukum dan politik, empat ada lingkungan sosial dan budaya, lima lingkungan global, enam lingkungan demografis, dan tujuh lingkungan alam. Contoh etika. Etika ada dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan terus-menerus. Perilaku ini dipakai di lingkungan, sekolah, dan rumah. Berdasarkan pengembangannya, berikut contoh dalam masyarakat dan pribadi. Yang pertama ada etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, waktu tertentu, dan daerah tertentu. Contoh pergaulan anak muda, upacara adat, upacara nikah di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Kedua ada etika moral. Menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka akan menimbulkan kejahatan dan dampak buruk. Contohnya berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat. Ketiga, ada etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya. Dia bisa menjadi orang yang sukses karena dia tidak lupa dirinya hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir ada etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Contoh, seorang pejabat yang dipercaya mengelola keuangan negara, tapi melakukan korupsi hingga tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Hubungan ketergantungan antar pelaku. Hubungan ketergantungan tercipta antar pelaku usaha karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan usahanya sendiri tanpa bantuan atau sumber daya dari pelaku usaha lainnya. Dikutip dari buku Teori mengenai komunikasi antar pribadi tahun 2015 karya Muhammad Budiatna, dengan sikap saling ketergantungan, manusia didorong untuk saling berinteraksi guna membantu atau menyelesaikan kepentingan dirinya. Sikap saling ketergantungan terjadi ke dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya adalah antar pelaku usaha. Pelaku usaha bisa diartikan sebagai orang atau kelompok usaha yang membuka kegiatan usaha di bidang ekonomi. Tujuannya untuk mencari keuntungan atau laba. Para pembisnis diharapkan dapat menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya etika bisnis yang baik dan benar terhadap usaha, maka akan memberikan suatu nilai positif untuk perusahaannya agar disenangi dan mudah untuk didistribusi kepada siapapun. Dalam menciptakan etika bisnis, kita juga harus memperbaiki hubungan-hubungan yang terkait dalam bisnis kita. Yang pertama, hubungan antara bisnis dan pelanggan. Yang kedua, hubungan antara karyawan dan pebisnis. Yang ketiga, hubungan antara bisnis dan pebisnis. Hubungan bisnis antara pelanggan bertujuan mempertahankan pelangganan yang ada
agar melakukan pembelian berulang. Hubungan bisnis dengan karyawan adalah hubungan dari pembeli kerja dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk saling berkontribusi dan bersinergi untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Hubungan antara sesama pembisnis adalah hubungan hukum yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama. Prinsip etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam prinsip etika profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi akuntan. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Hansun Internasional Tbk. Di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa kasus manipulasi laporan keuangan. Salah satunya adalah kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2016 milik PT Hansun Internasional Tbk yang baru terkuat pada tahun 2019 ketika kasus Jiwasraya muncul. Manipulasi yang dilakukan oleh PT Hansun Internasional Tbk yaitu terkait dengan penyajian akuntansi mengenai pendapatan pada penjualan kafling siap bangun atau kasibah yang membuat pendapatan yang tercatat pada laporan keuangan pada tahun itu menjadi overstated dengan nilai material sebesar 613 miliar. PT Hansun Internasional Tbk terbukti melanggar pernyataan standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44, di mana ketika mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh, seharusnya perusahaan mengungkapkan perjanjian peningkatan jual beli atau PPJB. Akan tetapi yang terjadi adalah PT Hansun Internasional Tbk tidak menyampaikan PPJB atas penjualan tersebut kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan. Kode etik yang dilarang dari kasus PT Hansun Internasional Tbk. Prinsip integritas. Terdapat pelanggaran etika integritas karena ketidakterus-terangan dan ketidakkejujuran pihak perusahaan mengenai pengakuan pendapatan. PT Hansun Internasional Tbk terbukti melakukan praktik window dressing dengan mengakui pendapatan secara aktual penuh tanpa mengungkapkan PPJB. Prinsip integritas juga dilarang oleh angkutan pabrik KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang mengaudit laporan keuangan tersebut, yaitu karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Meskipun sebenarnya auditor tidak mengetahui tentang pengungkapan PPJB KASIBA yang menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan tersebut. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Pada kasus ini akuntan pabrik yang mengaudit laporan keuangan PT Hansun Internasional Tbk tidak menerapkan standar teknis terkini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan pabrik tersebut tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit dalam menentukan apakah laporan keuangan PT Hansun Internasional terdapat kesalahan materi yang memerlukan perubahan. Prinsip perilaku profesional. Seorang akuntan seharusnya berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan pabrik dalam semua aktivitas profesional. Pada kasus ini, akuntan pabrik yang mengaudit laporan keuangan tidak menerapkan perilaku profesional karena mengeluarkan opini WTP terhadap laporan keuangan yang jelas-jelas secara material terdapat salah saji. Hal tersebut terjadi akibat akuntan pabrik selaku auditor tidak melakukan standar teknis secara profesional dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan.